Kalau tidak diturunkan, biar nanti kami yang akan menurunkan, tulis akun yang menamakan dirinya PWILS. Humas MTS Negeri 1 Pemalang Ilman Rosyadi ketika ditemui di kantor. Coba lihat teman-teman ya, ini ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi saya menemukan video yang dimana ini mengagetkan ya teman-teman. Karena apa? Karena ini kok bisa-bisanya fotonya ini yang katanya ya Habib Umar itu kok bisa dipajang yaitu di MTS Negeri 1 Pemalang. Lah ini ada apa ya teman-teman? Seharusnya kan kalau mau majang foto di sekolahan ya, waktu dulu saya masih sekolah itu teman-teman, itu biasanya kalau kita itu masuk kelas ya, itu kan foto-foto pahlawan itu ada di dinding-dinding, ditempel di dinding-dinding sekolah. Ini malah foto Habib Umar kok bisa-bisanya ditempel. Jadi apakah Habib Umar ini adalah pahlawan Indonesia, pahlawan nasional? Enggak kan teman-teman. Jadi ada apa ini? Ya, yaitu menempel foto di sekolah-sekolahan seperti foto Habib Umar di MTS Negeri 1 Pemalang. Kan aneh ya. Nah, di sini ya Kemenak perintah copot foto Habib Umar yang ada di MTS Negeri 1 Pemalang. Coba mari kita simak videonya. Foto Habib Umar yang terpasang di ruang kelas 9 EMS Negeri 1 Pemalang sangat ramai menjadi perbincangan di media sosial Facebook. Betul. Video dengan durasi 14 detik menunjukkan foto Habib Umar diunggah oleh akun Om Toyib dan mendapatkan komentar sebanyak 1.600 orang. Kebanyakan komentar meminta agar foto itu diturunkan dan diganti pahlawan nasional Indonesia. Apa kontribusi Habib Umar asal Yaman itu untuk bangsa Indonesia? Ada hubungan apa dengan EMS Negeri 1 Pemalang? Tulis M. Toyib dalam narasi prolognya. Bahaya untuk masa depan anak sekolah. Kalau tidak diturunkan, biar nanti kami yang akan menurunkan, tulis akun yang menamakan dirinya PWILS. Humas MTS Negeri 1 Pemalang Ilman Rosyadi ketika ditemui di kantor. Coba lihat teman-teman ya, ini ya Allah ya. Jadi tujuannya apa dipasang foto di sekolahan ini ya, fotonya Habib Umar. Jadi apa kontribusinya itu Bapak Habib Umar ya teman-teman? Kok bisa ditempel? Yang seharusnya yang ditempel itu foto-foto pahlawan yang memperjuangkan negeri ini, negeri kita merdeka melawan penjajah. Nah ini foto Bapak Umar kok ditempel di sekolahan. Jadi ini apa tujuannya gitu ya? Membenarkan jika foto Habib Umar itu dipasang sudah sejak 2 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun dia yang sendiri lalu. Tidak tahu siapa yang memasang. Ilman Rosadi malah dengan ketus balik bertanya, emang ada masalah apa kalau kita memasang foto Habib Umar? Pertanyaan itu langsung dijawab oleh wartawan dengan pertanyaan juga, kenapa yang dipasang bukan foto Kiai Makmur yang jelas-jelas ketokohannya dan perjuangannya sebagai Bupati Pemalang yang tewas ditembak Belanda. Kepala Kemenak Pemalang Sarif Hidayat melalui Zainuddin selaku Kasih Pendidikan Madrasah, ketika ditemui di kantor Kemenak Pemalang, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025, mengatakan akan segera koordinasi dengan pihak sekolah, memberi pengertian dan menurunkan foto tersebut. Iya, betul. Menurut Zainuddin, karena foto tersebut menimbulkan polemik di media sosial FB untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka foto tersebut kita turunkan. Bukan berarti kita membela satu kelompok, tetapi demi kenyamanan sekaligus menghindari polemik yang berkepanjangan, pungkas Zainuddin setelah menurunkan foto Habib Umar tersebut. Imam WTW, bersama dengan LBP TV, mengabarkan untuk Anda. Apa yang bisa saya bantu? Jadi, ini Saya lagi ke ini. oh, Lagi ke sisi. Kemudian menangani krisis dengan efektif. Nah, kita juga sesuai Oke. dengan saya datang ke sini. Saya Imam, wartawan Radar Indonesia dan juga jurnalis Indonesia. Ini sekarang saya sedang berhadapan dengan Humas dari MTS Negeri Pemalang. 1 Pemalang. SME, ya, MTS Negeri 1 Pemalang dengan humasnya yaitu Bapak Ilman Rosyadi. Iya. Kita akan minta penjelasan kenapa di sini ada foto Habib Umar. Tadi di ruang ruang PK ya. Sejak kapan foto itu dipasang? Siapa yang punya ide dan seterusnya. Monggo Pak Ilman, mungkin bisa dijelaskan Pak Ilman. Sebelum saya menjelaskan itu, masalahnya di mana ketika kita itu memasang sebuah gambar, foto yang merupakan sebuah tokoh dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang terpampang di sana itu sebagai motivasi dan sebagai tuntunan daripada sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anak. Jadi saya sudah bertanya mengapa itu ditanyakan. Iya. Gimana? Jadi saya hanya ingin cross check aja, apakah betul di sini ada foto Habib Umar. Ternyata setelah saya cek betul, ya kan? Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan,
kenapa dipasang foto Habib Umar? Tidak misalnya Pangeran Diponegoro, Nah, Tengku Cidiro, yang jelas iya. itu pahlawan Imam nasional. Bonjol. Sekelilingnya ya. Ya, Semuanya itu ada beberapa pahlawan, beberapa tokoh-tokoh nasional, Iya. ya kan? Jangan bisa melihat semuanya. berarti maksudnya Habib Umar itu Ya, adalah nanti dulu, pahlawan. jenengan bisa melihat semuanya apa enggak? Iya. Apa hanya yang jenengan lihat? Ya, Umar saja. ya, saya belum lihat. Ya nanti dicek. Ya, Ya, ya. saya sana itu semuanya ada. Ada siapa? Ada pahlawan siapa saja misalnya? Nanti bisa jenengan lihat satu persatu, saya juga kurang apa. Ya. Di sana dari mulai Pak Soekarno, dari tokoh-tokoh itu ada semua. Ya. Justru saya mempertanyakan, kenapa ketika kita itu memasang tokoh ataupun Habib ataupun siapalah, karena prinsip kita adalah sebuah lembaga pendidikan itu kan yang penting memiliki nilai-nilai pendidikan. Aduh, kenapa harus fotonya Bapak Umar yang katanya bisa melihat Rasulullah secara sadar, yang katanya bisa Allahu Akbar ya teman-teman. Kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, teman-teman. Jadi coba lihat ya, Bapak Umar itu apa kontribusinya buat negeri ini? Kenapa harus dipasang di tempat seperti itu, teman-teman? Ya kalau mau masang sendiri pribadi ya di rumahnya sendiri. Ini tempat pembelajaran sekolah, teman-teman. Apalagi Bapak Umar yang sering dongeng khurafat. Nanti murid-muridnya yang melihat, oh ini adalah wali Allah, Habib Umar, bisa melihat Rasulullah secara sadar. Ya Allah, ini adalah pembodohan kalau seperti itu, teman-teman. Kita lihat itu Pak Umar itu ya, yang di Tarim sana itu, khurafatnya sangat luar biasa, teman-teman. Lah kok bisa dipasang ya di sekolahan MTS Negeri 1 Pemalang? Ini ada apa ini ya? Lah sampai sejauh mana ketokohan Habib Umar terhadap dunia Iya, pendidikan di Indonesia? Kalau kita melihat situ kan jenengan bisa mencari itu kan ketokohannya, dan itu banyak pengikutnya di wilayah bukan di Indonesia saja kan, bahkan nasional dan internasional itu kan. Dan yang kita pasang di sini adalah sebuah kata-kata yang bijak. Jenengan Pilson di sana kalimat yang tertera di sana apa? Ya seperti tadi sudah saya ambil gambarnya. Ya, itu. Bagus enggak? Ya, Ya itu, jadi itu yang kita ambil bahwa tidak semua yang kita pasang satu itu. di sini panjenengan asli Pemalang ya? Saya Pemalang, Tahu yang namanya Kiai Makmur? tahu. Ada fotonya di sini? Dipasang nggak? Enggak. Belum ada kan? Belum ada. Ya. Ya maksud saya itu sekedar untuk perbandingan saja Iya. antara Kiai Makmur itu tokoh perjuangan Bupati Pemalang yang sudah nyata-nyata dibunuh oleh Dan Belanda. punya fotonya enggak? Tunjukkan kalau punya foto bisa kirim ke sini. Oh, iya. Dan ada beberapa Banyak di perpustakaan Pemalang banyak. Itu umpamanya banyak. ada, kita cetak di Ya. sini, terus ada kalimat yang Nah, bisa. sekarang yang saya ingin tanyakan, alasannya apa? Kenapa memasang foto Habib Umar di sini? Coba tadi yang jelas untuk diulangi dari Jadi ini. pertama saya sampaikan, justru Ya. saya bertanya, Ya. kenapa ketika kita memasang sebuah gambar, foto, tokoh yang memiliki inspirasi untuk anak-anak itu, seperti beberapa tokoh itu, kok dipertanyakan, Ya. iya kan? Ya. Karena yang kita inginkan kan di dalam sebuah tokoh ataupun gambar itu kan bisa memotivasi daripada Ya. anak. Nah itu kalau khusus Pemalang yang saya perbandingannya itu kan di sini ada tokoh Kiai Umar, ya kan? Itu kan jelas boleh dikatakan secara yang jelas di Pemalang. Bisa kalau mamanya kita memiliki, jenengan punya, Oke. silakan nanti kirim ke sini, kita terus ada Kiai Makmur maksud saya, ya, Kiai Makmur. Terus di situ nanti ada Ya. kalimat-kalimat yang memiliki motivasi untuk anak-anak, ya itu kita Oke, bisa. Oke Pak, sejak kapan foto Habib Umar dipasang Pak? 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Idenya dari siapa Pak? Ide dari mana? Ide memasang Habib Umar ya? Pemasangan itu saya kurang tahu, kalau idenya saya kurang tahu. Jadi semenjak Pak Mimbar di sini ya, Pak siapa? Pak Mimbar ya. Pak Mimbar. Pak Mimbar itu sudah ada di situ. Jadi dipasangi tokoh-tokoh nasional dan dunia. Bukan kepala sekolah yang sekarang, Pak. Bukan kepala sekolah yang. Bukan, ini baru, Pak. Sekedar dari boleh dikatakan agak apa ya, menyimpang sedikit. Sebenarnya bukan menyimpang sih dengan keadaan yang ramai sekarang. Ini kan sekarang lagi ramai. Apa itu? Habib, Pak. ya, pro kontra. Iya. Habib dengan kiai-kiai NU ulama, dengan Laskar Sabilillah, PWI. Komentarnya Bapak gimana? Mendengar itu, Bapak mendengar itu ya? Saya mendengar, tapi yang saya di dalam job pendidikan itu tidak akan masuk ke arah kontroversial seperti itu. Dari manapun, ketika memiliki motivasi yang bagus untuk dunia pendidikan, ya tentu saja kita pakai. Ya. Bukan hanya dari Sekilas saja Pak, kira-kira kontribusi Habib Umar terhadap dunia pendidikan, ketokohannya yang diambil untuk pendidikan anak-anak di MTS Negeri 1 Pemalang ini kira-kira apa?
Saya lihat dari motivasi yang ada di dalam kalimat tersebut. Oh gitu. Yakin itu tulisannya Habib Umar ya? Ya, saya mendapatkan itu kalimat itu dan itu sudah ada di situ. Oh, iya. Yang jelas yang masang bukan panjenengan dong? Saya tidak memasangnya. Iya. 2 tahun yang lalu ya? Mungkin 2 tahun yang lalu semenjak zamannya kepala sekolah. Pak Iman nggak ngurus itu, Iya. masih belum pakai Jadi pemasan. itulah. Jadi bukankah kita memiliki prinsip apa itu namanya? Banyak sekali pembantu yang bisa kita lakukan. Apa kalau di dalam bahasa kita itu Nah ini jangan melihat siapa yang berbicara. berkata untuk mangkola kantor. Tapi ini ngomong kepala sekolahnya tahu ya kalau ada foto kamu? Oh, mesti tahu dong. Udah tahu ya? Kira-kira Hanya ada? karena kepala sekolah baru ya. Baru nggak tahu Pak. Belum tahu. Ya entahlah, kalau dia sudah berkerja mestinya sudah tahu. Sini itu Pak, kita berpikirnya kontrak ke Indonesia kan Pak, nggak berpikir saling ini Pak, pro kontra. Kira-kira ada pesan apa dari Humas ini untuk siswa-siswa sini? Maksudnya? Ya, Pesan apa? tentang foto Habib ini. Maksudnya Ya gimana? kira-kira pesan untuk siswa. Kira-kira gimana? Pesan untuk siswa. Iya. Kalau pesan untuk siswa kan sudah jelas terpampang di sana. Ya, tulisannya lah. Iya kan, anak semuanya melihat di sana. Ya kan bukan pesan saya untuk siswa, tapi mereka sudah melihat dari ketokohan itu sudah ada kan. Tidak ada orang dari guru sudah ada, cuma lihat sendiri. Oke. Ya oke, sementara gitu Pak Ilman, terima kasih. Nanti saya tinggal ketemu dengan kepala sekolahnya, gimana komentarnya. Ya, saya kira nggak usah. Oke, pemirsa, sekarang saya berada di kantor Kemenak Kabupaten Malang untuk minta tanggapan konfirmasi sehubungan adanya foto Habib Umar yang terpasang di MTS Negeri 1 Malang. Sekarang kita ketemu dengan Bapak Zainuddin yang mewakili Kasih Pendidikan MTS ya, madrasah ya. Iya, ya. Oke, Pak Zainuddin, mungkin bisa dijelaskan. Ini mungkin sudah dengar ya bahwa di MTS ada fotonya Habib Umar dan ini ramai di medsos Facebook, banyak yang komentar negatif dan lain-lain. Saya lihat ada 1.600 komentar, ya ada yang negatif ada yang positif. Nah ini berada di Malang di wilayah Panjenengan. Lah tanggapan Panjenengan kira-kira gimana Mas Jodin? Moga Mas. Nih, terima kasih. Jadi sebenarnya sebelumnya ini saya pribadi saya belum tahu kalau ada gambar seperti ini di MTS itu ya. Yang pertama itu kemudian kami cross check ke sana dan kami kebetulan ini dikirimi gambarnya. Nah, memang ini notnya itu cintailah gurumu maka kau akan bersamanya dan bersama guru-gurunya sampai Rasulullah hingga hari kiamat. Nah itu Notnya ya? not Kalimatnya kalimat di bawahnya itu itu. seperti itu. Kita belum proses ke sana, tapi saya yakin ini gambar-gambar yang di depan kelas seperti ini tujuannya untuk memotivasi siswa. Kadang tulisannya sekedar jagalah kebersihan, rajin pangkal pandai, seperti itu. Jadi mungkin dari pihak MTS itu memang memasang ini sebenarnya pengen masang tulisannya dan gambarnya itu sebenarnya kalau diganti gunung atau pemandangan pun lebih sejuk sebenarnya. Dan tadi saya tanya ke sana itu katanya umatnya itu dipasang kira-kira sejak 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui siapa yang memasang. Nah ini seperti kita ketahui ini kan sekarang lagi ribut ramai antara Habaib dengan PWGLS dan ini sudah diketahui semua masyarakat Malang. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Kemenak Malang Mas? Monggo Mas jelaskan. Oh iya. Dipasang kira-kira sejak 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui siapa yang memasang. Nah ini seperti kita ketahui ini kan sekarang lagi ribut ramai antara Habaib dengan PWGLS dan ini sudah diketahui semua masyarakat Malang. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Kemenak Malang Mas? Monggo Mas jelaskan. Oh iya, begini ya. Untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang melihat fenomena PWI dengan Habaib ya, kita itu selaku yang di bawah naungan Kementerian Agama itu selalu memposisikan di tengah. Jangankan konflik internal Islam ya. Kalau ada konflik antar agama pun kita harus posisi di tengah kantor. Jangan sampai kita Islam terus kita condong ke sini, tidak. Kita harus. Dan untuk kembali ke sini ke gambar ini, kelihatannya langkah kita ya. Kantor Kementerian Agama selaku penengah yang kita harus bisa memposisikan di tengah. Melihat ini kita harus menghindari hal-hal yang berbau gesekan atau konflik. Menghindari polemik ya. Atau polemik-polemik seperti ini. Soalnya saya dengar isu kabar yang sudah standar di Malang. Itu PWGLS akan konfirmasi dengan jumlah ratusan orang datang ke Kemenak atau ke MTS. Nah ini kan kalau nggak segera dicegah kan khawatir Mas ya. Saya pikir tidak perlu ya. Ini kan cukup ranah kita yang menertibkan dulu. Kita tertibkan yang ada di madrasah dan saya yakin tujuan madrasah bukan condong ke sana atau condong ke sini atau pro ke sana pro ke sini kemudian kontra ke sana atau kontra ke sini, tidak. Saya pikir ini sebenarnya tujuannya cuma untuk memotivasi siswa. Dan itulah porsi guru itu di situ memberikan motivasi. Kira-kira nanti langkahnya gimana Mas? Setelah ini insya Allah saya langsung ke MTS dan nanti kita coba temui kepala madrasahnya supaya gambar ini bisa diganti lah. Untuk tulisannya mungkin silahkan bisa dipakai, tapi untuk gambarnya karena ini sedang ada polemik, sebaiknya kita yang di Kementerian Agama itu menghindari polemik itu. Jadi nanti mungkin kita akan mengambil langkah, kita ke MTS, kemudian kita akan memberikan
pengertian dan memberikan wawasan bahwa gambar ini ternyata menjadikan polemik itu. Dan karena memang polemik ini sudah muncul ya ramainya setahun ini ya, walaupun MTS itu masang itu 2 tahun yang lalu. Di Facebook rame loh itu MTS. Apalagi di Facebook rame. Jadi nanti kita akan mengarahkan supaya itu diturunkan. Tapi bukan berarti Kemenak itu condong ke salah satu pihak, bukan. Tapi kita justru menengahi supaya MTS itu juga posisinya ikut di tengah dan tidak ikut terjun dalam polemik gitu. Terima kasih Mas Yulia. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya mengenai foto yang ditampal di MTS Negeri 1 Pemalang. Jadi tujuannya apa, teman-teman? Ya katanya motivasi. Motivasi kok ada gambarnya juga gitu ya. Kenapa harus Habib Umar gitu ya, teman-teman? Kan banyak juga pahlawan-pahlawan ya negeri kita ini, apalagi yang tadi ya yang katanya pahlawan Pemalang yang ditembak oleh Belanda. Itu kan lebih bagus, teman-teman. Ini malah Pak Umar ya. Apa tujuannya? Kalau mungkin tujuannya itu untuk memperkenalkan bahwasanya oh ini loh Habib Umar keturunan Nabi. Nah seperti itu ya, dari klan Ba'lawi, untuk mencari mukibin baru, teman-teman. Jadi apa tujuannya madrasah tersebut itu memajang foto Habib Umar? Apa tujuannya itu? Untuk mendoktrin ya. Sejak dari sekolah madrasah sudah didoktrin Habib Umar adalah keturunan ataupun zuriat baginda Nabi SAW. Coba teman-teman ya. Kenapa bukan foto-foto pahlawan nasional Indonesia yang dimana ya banyak kontribusi dalam negara kita ini, NKRI. Ini Habib Umar, apa kontribusinya, teman-teman? Dan ternyata teman-teman yang saya ketahui ya terjadilah ya Pemalang ini bentrok antara PWILS dengan FPI. Dan ternyata di sana juga banyak mukibinnya, teman-teman ya, banyak mukibinnya. Ya semoga perjuangan PWILS ini untuk menyadarkan para mukibin yang sudah terpapar virus doktrin dongeng-dongeng khurafat mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, semoga cepat sadar gitu, teman-teman. Jangan sampai konflik ini berlalutan. Karena kalau saya lihat, teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini ketika berceramah itu kan isinya hanya provokasi. Isinya hanya mengadu domba, membenturkan sesama kaum muslimin, mengajak untuk membenci pemerintah dan banyak lagi. Maka dari itu PWILS ini melarang yaitu kehadiran Bapak Rizik Syihab. Agar apa? Agar tentram masyarakat itu dengan ucapan-ucapan dari Bapak Rizik Syihab. Ya tapi qadarullah ya, konflik terjadi dan PWILS itu diserang duluan dan banyak yang korban itu dari PWILS dan banyak yaitu fakta-fakta, teman-teman. Tapi di berita-berita itu memutarbalikkan fakta. Nah seperti itulah ya, mereka itu playing victim, merasa tersakiti, merasa terzolimi. Nah seperti itu kan sejak dari awal sudah kedoktrin, teman-teman. Jadi jadi PWILS ini didoktrin tidak untuk menyakiti ataupun membawa sajam, enggak, didoktrin untuk mengasihi ataupun menasihati. Tapi berbeda dengan FPI, sejak dari awal didoktrin oleh Bapak Rizik Syihab untuk berperang. Kalau misal PWILS ini sudah didoktrin dari awal untuk berperang, sudah dipersenjatai, entah apa yang terjadi. Tapi saya nggak setuju ya, teman-teman. Masalahnya ya sama kaum muslimin. Nah oke, teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.